Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Semoga hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mensyukuri rahmat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Perkenankan hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk merenungkan salah satu ayat dari Alkitab yang sangat berkesan bagi saya, yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 58 yang bunyinya sebagai berikut. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dari ayat tersebut kita dapat menghubungkan relevansinya pada masa kini. Ialah sebagian besar dari kita, entah agama apapun, suku apapun, kita seringkali terlebih dahulu menaruh curiga berlebihan, negatif thinkingnya terlalu besar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu teman, saudara, tetangga, pasangan hidup kita, anak kita, atau bahkan mungkin kita seringkali negatif thinking terhadap pemerintah. Akibat kecurigaan yang berlebihan itu, maka kita sering menolak orang lain untuk melakukan hal-hal baik bagi kita. Saya punya pengalaman, ada salah satu grup WhatsApp yang isinya ibu-ibu semua, perempuan semua dari berbagai kalangan, dan kebetulan saya tergabung dalam grup WhatsApp itu. Dulu, grup WA ini sering sekali ada postingan negatif, entah itu tentang ujaran kebencian, tentang diskriminasi terhadap salah satu agama, salah satu suku. Pokoknya setiap hari itu ada saja postingan-postingan berita hoaks seperti itu. Suatu hari ada seorang ibu yang memang dia ini yang paling sering posting berita-berita hoaks. Itu dia memposting berita tentang diskriminasi salah satu suku. Lalu saya chat pribadi atau japri ke dia, dan waktu itu pesan saya hanya, "Bu, mohon maaf, grup WA itu kan terdiri dari anggota yang beragam, latar belakangnya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, dan kebetulan suku yang tadi menjadi topik pembicaraan ibu di grup itu kan ada beberapa anggota yang juga berasal dari suku tersebut. Alangkah baiknya kalau kita tidak usah posting-posting hal seperti itu untuk menjaga persahabatan, menjaga hubungan baik sesama grup." Beberapa menit kemudian ibu itu membalas pesan saya, dan jawabannya sungguh sangat saya tidak terduga, saya tidak menduganya, yaitu dia menjawab, "Biarin saja, biar mereka tahu, karena mereka memang seperti itu." Saya sungguh kaget dengan jawaban dia itu, lalu saya menyudahi pembicaraan dengan menjelasnya dengan emotikon senyum saja. Saya tidak mau masalah ini menjadi panjang dan lebar, maka saya memilih untuk menyudahi saja. Lagi pula ketika kita berdebat dengan tulisan, itu kita beda artinya ketika kita berbicara langsung dengan orang itu secara langsung bertatap muka. Apalagi ibu itu usianya jauh di atas saya, maka sebagai orang yang lebih muda, saya memilih untuk mengalah dan menghormati beliau. Beberapa hari kemudian, kami kebetulan ada pertemuan bersama, ada suatu acara yang mempertemukan saya dengan dia, dan saat itu saya merasa ibu itu berusaha menghindari saya. Kebetulan ibu itu punya usaha kuliner, dia menjual kue-kue basah dan keripik-keripik kue kering yang ditawarkan melalui grup WA dan juga ditawarkan pada saat pertemuan-pertemuan. Dia membawa dagangannya lalu ditawarkan kepada semua yang datang saat pertemuan itu. Untuk mencairkan hubungan, saya datang ke dia, mendekati dia, lalu saya membeli beberapa produknya, dan di situ saya ajak ngobrol tentang usahanya itu. Dari obrolan itu, akhirnya saya tahu bahwa sebetulnya dia tuh ingin sekali usahanya berkembang. Karena selama ini yang membeli produknya itu hanya teman-temannya saja. Dia ingin supaya jangkauannya lebih luas, tapi dia bingung caranya bagaimana. Karena saat ini dia punya beban hutang yang banyak, dan juga dia harus membantu biaya sekolah cucunya. Waktu itu saya menawarkan diri untuk membuatkan dia akun di media sosial, Facebook dan Instagram. Di situ saya ajari dia bagaimana caranya memfoto produk, lalu memposting dagangannya, dan dikirim melalui Facebook dan Instagram. Kira-kira 3 bulan berlalu, kami bertemu lagi dalam pertemuan yang sama.
Dia menghampiri saya lalu mengucapkan terima kasih karena saat ini produknya sangat laris dan bukan hanya teman-temannya saja yang membeli, tapi juga dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Dan berkat itu semua, maka dia bisa memulai membayar hutang-hutangnya dan membantu biaya kuliah cucunya. Dan satu hal lagi yang sangat berkesan bagi saya, sejak saat itu, ibu itu tidak pernah lagi memposting berita-berita hoak di grup kami tersebut. Entah karena sekarang dia sedang sibuk mengurusi usaha kulinernya semakin berkembang, atau mungkin pola pikirnya yang sudah berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari renungan yang saya share tadi, pengalaman hidup saya, dan juga dari Injil Matius bab 13 ayat 58, dapat kita simpulkan bahwa ada mental blocking yang menghalangi kita untuk percaya kepada seseorang. Sehingga seringkali kita mudah menilai dan menyimpulkan sembarangan, memandang rendah, mengata-ngatai, menggosip, dan menghakimi orang lain, hanya karena berdasarkan wawasan kita yang picik dan terbatas. Akibatnya kita menghalangi sendiri berkat Tuhan yang seharusnya dicurahkan kepada kita melalui orang yang kita hakimi itu. Namun, ketika kita membuka hati kita dan pikiran kita untuk percaya dan menerima orang lain, maka kebaikan-kebaikan Tuhan akan kita alami melalui orang yang sebelumnya kita hakimi itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita berada sebagai posisi orang yang dibenci, dihakimi, jangan menyerah, jangan putus asa, tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena iman butuh lebih dari sekedar kekaguman pada suatu hal. Iman butuh untuk tumbuh dan berkembang melalui pengenalan akan Yesus. Demikian renungan kita hari ini. Terima kasih, berkah dalam.